Halo Sobat Lansia yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada menjelang akhir bulan April lalu, kita sudah memperingati Hari Raya Jumat Agung dan juga merayakan Hari Raya Paskah. Bahkan, Sobat Lansia di GKI Guntur pun pada tanggal 30 April lalu sudah merayakan Paskah bersama dengan lansia GKI seklasis Bandung. Nah, pada bulan Mei ini kita akan bersama-sama memaknai Paskah. Karena walaupun hari Paskah sudah kita rayakan pada tanggal 20 April yang lalu, tetapi dalam kalender gerejawi, minggu-minggu pada bulan Mei ini juga masih disebut sebagai Minggu Paskah. Sampai berakhir pada sebelum hari Pentakosta. Hal ini juga bertujuan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan makin mengingat dan memaknai karya Allah dalam Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Dengan demikian, makna Hari Paskah juga menjadi memotivasi kita untuk tetap semangat dalam menjalani hidup ini, hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari, saya ajak kita mengawali sapaan lansia ini dengan bersama membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah. Melalui ayat firman Tuhan ini, kita mau mengingat bahwa Kristus sudah membuat hidup kita penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, dan Sobat Lansia yang dikasihi Tuhan, dalam rangka merayakan kebangkitan Kristus, kita kembali mau mengingat makna yang sederhana ini. Hari Paskah salah satunya sering dilambangkan dengan adanya telur Paskah. Salah satu makna mengapa Paskah identik dengan telur adalah karena telur melambangkan adanya awal dari kehidupan yang baru. Demikian juga dengan Kristus yang bangkit, yang harusnya memunculkan harapan dan semangat baru. Setelah kuasa maut ditaklukkan dan dikalahkan, ia tidak berkuasa lagi. Oh ya, ada fakta yang menarik yang mengatakan bahwa aktivitas menghias telur adalah aktivitas yang sudah berjalan sejak lama sekali. Khususnya daerah Eropa pada sekitar abad ke-13. Pada saat itu konon, telur merupakan salah satu makanan yang dilarang selama masa Prapaskah. Ya, seperti ajakan berpuasa dan berpantang yang tempo hari juga kita lakukan bersama. Umat Kristiani pada masa ini itu juga menjalankan puasa dengan cara tidak boleh mengkonsumsi daging atau produk hewan lainnya, termasuk telur. Oleh karena itu, pada beberapa hari sebelum perayaan Paskah, orang-orang akan merayakan dengan cara mewarnai dan menghiasi telur ayam yang sudah direbus terlebih dahulu. Setelah itu, pada saat hari Paskah tiba, mereka akan memakannya bersama-sama. Demikian sekilas info tentang telur Paskah. Sobat Lansia yang dikasihi Tuhan, waktu itu pada saat Paskah Lansia Klasis, kita sudah dibagikan telur yang sudah dihias. Nah sekarang, mari kita mencoba menghiasnya bersama-sama. Kita akan membuat pola dulu pada kertas warna, sepasang telinga bentuknya seperti daun dan bulatan kecil. Lalu kita gunting. Setelah digunting, kita akan mendapatkan telinga dan bulatan itu. Lalu kita tempelkan dengan lem.
Telinganya juga di sisi kanan kirinya. Beli lem, kita pasang. Lalu untuk mata dan lubang hidungnya kita gambar dengan spidol. Sudah selesai Sobat Lansia, begini jadinya. Sobat Lansia, kita juga bisa membuat hiasan telur dengan barang-barang yang ada di rumah. Bisa dengan sisa kain tile, rajutan bagi yang hobi merajut, bisa juga diwarnai dengan warna makanan, kertas krep seperti ikan ini. Dari kertas krep bisa, kertas minyak juga bisa. Sobat Lansia, aktivitas menghias telur ini bisa juga kita lakukan tidak harus pada momentum Paskah saja. Kita bisa memberikan kepada anak cucu kita sambil mengajarkan kepada mereka tentang Kristus yang bangkit, yang memberi semangat dan kehidupan yang baik. Mari supaya kita tambah semangat, kita mengingat dan memaknai Kristus yang bangkit, kita akan bernyanyi bersama lagu Paskah yang berjudul Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sobat Lansia yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri Sapa Lansia ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami kembali dapat merayakan momentum Kristus yang bangkit sebagai tanda dan wujud karya keselamatan-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus memberikan semangat kepada kami para lansia untuk tidak putus asa dan berdiam diri saja. Kami ingin terus belajar mengingat karya keselamatan dan penebusan, ya Tuhan, yang telah Tuhan berikan kepada kami. Semoga hidup kami akan senantiasa memuliakan-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa, menyerahkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, kondisi fisik kami, keberadaan keluarga kami, dan segala hal yang menjadi bagian dari hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Kami berdoa. Amin.